membiarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita menyebarkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Aku, saya, kamu, Anda, Bapak, Ibu, kita semua saatnya berubah dengan menjaga kebersihan, dimulai dari membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir. Satu hal mudah tapi penting untuk menyelamatkan kita semua. Cuci tanganmu pakai sabun selama 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan sesering mungkin dengan benar demi anak, pasangan, orang tua, tetangga, sahabat, kerabat, rekan, teman, untuk kesehatan kita semua. Berubah, usir wabah. Mulailah menjaga kesadaran tentang wabah dengan memakai masker ketika sakit atau saat terpaksa keluar rumah. Jangan asal sentuh karena bisa jadi ada virus dan kuman yang tidak kelihatan. Setelah melepas masker, selalu cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Masker menghalangi kita dari COVID-19, tapi tidak menutupi untuk terus berbagi. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Berubah, usir wabah. Masker untuk semua. Apa saja sih adaptasi kebiasaan baru pergi ke mall? Cuci tangan lalu pakai masker. Siapkan pembayaran non-tunai dan siapkan hand sanitizer. Dalam perjalanan, selalu jaga jarak dan antri naik bis. Serta duduk di tempat yang tidak bertanda silang. Setelah sampai di mall, kamu akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Selalu jaga jarak untuk menghindari kerumunan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan pembayaran non-tunai. Apakah kehidupan kita saat ini berubah? Adaptasi kebiasaan baru mengingatkan kita bahwa COVID-19 masih mengancam. Adaptasi kebiasaan baru merupakan langkah penyesuaian yang harus dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, tetaplah menjaga kesehatan sendiri, menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan lingkungan, karena ini dunia kita. Adaptasi kebiasaan baru mengharuskan kita tetap waspada. Kok kalian berdua sih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman sekalian. Jadi kita akan mulai saja untuk ngobrol pintarnya terkait materi adaptasi kebiasaan baru. Sebelumnya saya ingin share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat ibu-ibu dan bapak-bapak dan teman-teman juga? Share screen-nya. Sudah terlihat. Belum di sini Bang, belum Bang. Gimana Pak? Sudah Pak? Oke. Sudah lagi. Kita mulai untuk pembahasan materi kita ngobrol pintar pada hari ini, yaitu tentang adaptasi kebiasaan baru. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kevin Sanjaya. Saya mahasiswa KKN 46 Kampung Kasai. Jadi untuk KKN tahun ini cukup berbeda dibandingkan KKN tahun sebelumnya seperti itu. Karena kita memiliki keterbatasan pergerakan sehingga kita harus melalui media online atau daring seperti itu.
kita masuk ke materinya, ya pertama kita akan membahas apa itu COVID terlebih dahulu. Jadi kita perlu berkenalan dengan COVID itu terlebih dahulu. Ya, mungkin ada sebagian yang sudah mengenal dan mungkin ada sebagian juga yang belum. Jadi COVID-19 sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru seperti itu. Lalu untuk kata COVID sendiri ini memiliki makna tersendiri. Jadi ko itu artinya corona, lalu V itu virus, dan D-nya adalah disease. Seperti itu. Jadi coronavirus ini adalah penyakit, kalau virusnya itu virus corona, seperti itu. Untuk virus corona ini sendiri merupakan penyebab penyakit yang sudah sejak dulu ada, seperti itu, mulai dari yang ringan sampai berat. Jadi untuk coronavirus yang sekarang muncul di seluruh dunia ini adalah yang jenis baru. Jadi kalau dulu jenis yang lama itu dia mulai dari menyebabkan dari pilek hingga sampai ke SARS, seperti itu. Untuk gejalanya sendiri, untuk gejala COVID ini sendiri mulai dari demam, batuk, sesak nafas, ada juga nyeri tenggorokan. Lalu juga untuk COVID sendiri akan diperberat jika yang terinfeksi adalah pasien usia lanjut dan juga mempunyai penyakit penyerta lainnya. Penyakit penyertanya ini misalnya ada diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Lalu untuk kita perlu curiga juga dengan orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan dan juga kontak dengan pasien yang positif seperti itu. Namun perlu diketahui juga bahwa coronavirus ini sendiri pada perkembangannya hingga saat ini untuk keluhan demam mulai menurun seperti itu. Maksudnya demamnya tidak setinggi yang dulu. Jadi berdasarkan penelitian itu demamnya rata-rata bahkan tidak demam, kebanyakan masih pada rentang suhu normal yaitu 36,7 sampai 38. Jadi untuk demam sendiri itu kita tidak bisa menjadi acuan bahwa orang ini memang benar-benar terbebas dari COVID itu. Lalu untuk gejala COVID sendiri ini kita bagi ada beberapa kategorinya, mulai dari yang tanpa gejala, ringan, sedang, berat hingga kritis. Jadi karena COVID sendiri sampai saat ini belum ada pengobatan untuk yang benar-benar bisa membunuh virusnya. Jadi yang dilakukan adalah pengobatannya itu untuk mencegah jatuhnya pasien ke keadaan yang kritis seperti itu. Jadi kita mencegah keadaan pasien ini jatuh ke kritis. Jadi kita pertahankan di keadaan yang ringan seperti itu, atau bahkan menghilangkan gejalanya. Lalu bagaimana sih penularannya seperti itu kan? Jadi untuk COVID sendiri penularannya itu melalui droplet atau percikan dari saluran nafas orang yang terinfeksi. Jadi percikannya itu nanti dari bersin dan batuk seperti itu. Lalu juga ketika kita berjabat tangan dan juga menyentuh benda-benda yang terkontaminasi, lalu kita menyentuh mata, hidung, dan mulut, kita juga bisa terinfeksi dari hal-hal tersebut. Nah, ini sedikit ilustrasi untuk kemarin WHO sempat menyebutkan bahwa ada kemungkinan untuk COVID-19 ini bisa bertahan di udara atau airborne seperti itu. Nah, apa sih bedanya droplet dan airborne atau percikan dan bertahan di udara seperti itu? Kalau percikan ini dia ukurannya lebih besar dibandingkan yang airborne. Jadi kalau percikan itu dia lebih dari 5 mikron, sedangkan yang airborne itu kurang dari 5 mikron.
Namun WHO sendiri masih menyatakan perlu penelitian lebih lanjut untuk tentang COVID yang bisa bertahan di udara ini. Namun kita ketahui bahwa kejadian COVID yang bisa bertahan di udara ini adalah di ruangan yang sempit, lalu dengan ventilasi yang juga tidak memadai, sehingga kita perlu mewaspadai dan jika kita berada di ruangan-ruangan yang sempit dan ventilasinya tidak baik seperti itu. Lalu ini beberapa ilustrasi lama waktu virus bertahan di beberapa benda seperti itu. Jadi virus corona ini juga bisa bertahan di berbagai benda-benda yang kita sentuh seperti itu. Lalu bagaimana mencegahnya? Untuk mencegahnya sendiri kita sudah melihatkan tadi bahwa penularannya itu melalui kontak dengan si pasien yang terinfeksi seperti itu, ya, pasien yang positif. Jadi untuk mencegahnya, maka kita mencegah kontak tersebut. Bagaimana caranya? Jadi seperti ini. Yang pertama adalah cuci tangan pakai sabun seperti itu, karena kita tahu tadi COVID virusnya ini bisa menempel di berbagai benda. Jadi kalau misalnya kita keluar ke tempat umum, terus kita menyentuh benda yang disentuh juga oleh pasien yang positif, maka kita juga bisa tertular. Oleh karena itu penting sekali untuk kita selalu cuci tangan pakai sabun. Lalu kita menghindari kerumunan, lalu kita menggunakan masker, dan juga mendesinfeksi benda-benda, terutama benda-benda yang ada di tempat umum seperti itu, karena kita tidak tahu apakah di situ ada orang yang positif atau tidak seperti itu. Lalu menerapkan etika batuk dan bersin. Jadi untuk etika batuk dan bersin ini kita kalau punya masker, pastinya punya masker sih, harusnya kita menggunakan masker seperti itu, batuk dan bersin. Ketika kita batuk dan bersin menggunakan masker. Kalaupun ketika kita sedang tidak menggunakan masker, maka kita menutup mulut dan hidung dengan lengan atas kita. Jangan menggunakan telapak tangan kita. Karena kalau menggunakan telapak tangan seperti ini, maka nanti kita bisa, setelah bersih, nanti kita menyentuh benda-benda yang lain seperti itu. Jadi bisa menularkan ke orang lain. Lalu jangan lupa juga olahraga dan istirahat cukup untuk menguatkan sistem imun kita. Dan ini beberapa gambar juga. Kita juga untuk mencegah COVID ini penting sekali untuk tidak merokok seperti itu. Karena berdasarkan penelitian, merokok ini menurunkan sistem imun atau menurunkan kekebalan tubuh. Sedangkan kita tahu bahwa COVID ini merupakan penyakit infeksi karena virus. Jadi peranan dari kekebalan tubuh untuk menangkal virus itu masuk ke dalam tubuh sangat penting seperti itu. Selain itu kita juga perlu mengkonsumsi gizi seimbang, di mana ada nasi, sayuran, lalu lauknya, lalu boleh ditambah dengan vitamin, dan jangan lupa olahraga serta istirahat yang cukup. Nah, ini beberapa ilustrasi perbandingan antara orang yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker seperti itu. Jadi ketika kita tidak menggunakan masker lalu kita bersin ataupun batuk, maka terlihat di sini sangat banyak percikan yang kita keluarkan seperti itu. Kita bisa bayangkan kalau kita menjadi orang yang di depannya dan tidak menggunakan masker, maka semua percikannya itu akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, lalu kita bandingkan dengan orang yang menggunakan masker keduanya. Jadi baik yang sakit maupun tidak sakit sama-sama menggunakan masker, maka paparan dari percikan itu akan berkurang sangat drastis seperti itu, sangat minimum dibandingkan dengan satu orang yang menggunakan, satu orang tidak seperti itu. Jadi penting sekali untuk semua masyarakat itu menggunakan masker bersama. Nah, lalu apa sih adaptasi kebiasaan baru itu? Ya, jadi adaptasi kebiasaan baru ini seperti kalimat
maksudnya adaptasi, jadi kita beradaptasi dengan keadaan atau kebiasaan yang baru. Jadi kita meninggalkan kebiasaan yang lama dan beralih ke kebiasaan baru. Jadi kebiasaan lama itu yang seperti apa? Seperti kita dulu masih kalau keluar itu tidak menggunakan masker dan jarang cuci tangan. Sekarang kita beralih ke kebiasaan baru, yaitu kita jika dari luar mencuci tangan, lalu jika ke tempat umum menggunakan masker, seperti itu. Nah, agar tujuannya apa sih ini adaptasi kebiasaan baru? Jadi tujuannya dari adaptasi kebiasaan baru itu adalah agar kita bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi COVID. Jadi tidak terbatas pergerakan kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, namun dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru yang sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, adaptasi kebiasaan baru ini harus dilaksanakan kompak seluruh masyarakat seperti itu. Karena jika ada satu saja yang tidak disiplin ataupun hanya sekelompok orang saja yang disiplin seperti itu, sedangkan yang lain tidak, maka akan muncul ancaman wabah gelombang kedua. Mungkin untuk di Samarinda saat ini sudah mulai muncul wabah gelombang yang kedua seperti itu. Itu karena kalau dilihat di Samarinda, mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang sempat melihat keadaan di Samarinda, jadi banyak sekali yang masih kumpul-kumpul di tempat umum dan juga bahkan tidak menggunakan masker seperti itu. Itu akan menyebabkan wabah gelombang kedua. Nah, ini beberapa kebiasaan lama yang harus kita tinggalkan, misalnya bersalaman, cipika-cipiki, cium tangan, lalu berkerumun atau bergerombol, malas cuci tangan. Ini hal-hal yang harus kita tinggalkan karena hal tersebut nanti akan mendukung penularan dari COVID-19 itu sendiri. Lalu untuk adaptasi kebiasaan baru itu seperti apa sih? Jadi kita beralih ke kebiasaan yang menjadi sering cuci tangan pakai sabun, lalu menggunakan masker, dan juga menjaga jarak, istirahat cukup, dan rajin olahraga, serta makan makanan bergizi seimbang. Nah, lalu bagaimana protokol kesehatan selama adaptasi kebiasaan baru? Ya, tadi sudah saya sedikit singgung. Jadi untuk protokol kesehatannya itu, kalau misalnya kita lagi sakit, misalnya sedang flu atau lagi demam, lebih baik kita di rumah seperti itu. Lalu kita kalau mau pergi atau beraktivitas di luar rumah, maka kita harus sedia hand sanitizer. Karena takutnya di tempat tersebut tidak disediakan tempat cuci tangan pakai sabun seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita sendiri yang membawa hand sanitizer. Lalu jangan lupa juga menggunakan masker dan juga tetap jaga jarak. Lalu sering cuci tangan pakai sabun dan kalau sudah sampai rumah langsung mandi. Oke, kalau bertemu juga dengan saudara atau teman atau tetangga, kita cukup memberi salam saja, tidak perlu bersalaman, jadi hanya mengucap mungkin assalamualaikum atau selamat pagi seperti itu. Dan kalau bisa memang kita menggunakan uang elektronik selama berada di tempat umum. Lalu selama di kendaraan kita juga selalu menjaga jarak, dan untuk balita dan lansia harus di rumah saja karena balita dan lansia ini sistem imunnya untuk balita sendiri itu masih dalam masa perkembangan sehingga belum baik seperti itu sistem imunnya. Sedangkan untuk lansia tentu karena faktor-faktor berbagai faktor maka sistem imunnya mulai menurun seiring bertambahnya usia seperti itu. Nah, mungkin ini beberapa hal yang perlu kita bawa ketika ingin keluar rumah seperti itu. Kita wajib menggunakan masker, sedia vitamin, lalu membawa sajadah sendiri. Lalu kalau bisa memang bawa tisu basah ataupun hand sanitizer. Dan kalau misalnya memang kita ingin makan di luar, lebih baik kita membawa perlengkapan makan sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya apakah zona hijau ini benar-benar aman? Oke. Mungkin banyak masih yang bertanya seperti itu. Dan alhamdulillahnya untuk di kampung sendiri, Kampung Kasai saat ini masih belum ada yang
positif. Saya dengarnya seperti itu. Jadi kita lihat bahwa zona hijau ini memang tidak ada kasus positif, namun resiko penyebaran virusnya itu tetap ada, sehingga kita tetap harus waspada, jangan sampai kita mulai tidak disiplin dalam mentaati protokol kesehatan yang ada, nantinya malah akan menimbulkan sebuah wabah atau zona hijau yang tadi itu yang tidak ada kasus positifnya malah berubah menjadi ada kasus positifnya. Nah ini ya, jadi zona hijau itu bukan berarti aman. Jadi zona hijau ini dia bukan berarti aman karena resiko dari penularan itu masih ada. Coba kita lihat, saya contohkan misalnya di sini Mahakam Ulu. Mahakam Ulu ini masih hijau seperti itu. Tapi di sekitarnya di sini adalah sudah zona kuning. Nah, jika kita tidak disiplin di zona hijau ini, lalu ada masyarakat misalnya dari Kukar ataupun Kubar yang masuk ke Mahakam Ulu dan kita tidak disiplin serta kita tidak tahu dan saat itu kita bergerombol, maka ada kemungkinan kita bisa terinfeksi meskipun kita ada di zona hijau. Dan nantinya kita juga bakalan tetap dari zona hijau ini bisa berubah menjadi zona kuning, bahkan menjadi zona merah seperti itu. Oh ya, ini saya ambil gambar ini keadaan COVID di Kalimantan Timur pada tanggal 10 Juli, sedangkan ini pada tanggal 19 Juli. Nah, pada tanggal 19 Juli kita bisa lihat untuk Samarinda menjadi merah seperti itu. Sedangkan pada tanggal 10 Juli ini Samarinda masih zona kuning. Namun ketika tanggal 19 Juli, 9 hari setelahnya Samarinda menjadi zona merah. Oleh karena itu kita perlu sekali untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ada, protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu secara disiplin agar tempat kita ataupun lingkungan kita dan keluarga kita tetap aman dari tertularnya infeksi coronavirus. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Bagaimana Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Saya buka sesi tanya jawab. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dalam kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.